Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Biologi Education. Kali ini kita akan membahas intan pariwara kelas 11 pada bab sistem pertahanan tubuh pada manusia bagian uji kompetensi 1. Mari kita simak bersama-sama. Kita mulai dari nomor 1, otitis media merupakan gangguan pada telinga akibat adanya infeksi bakteri atau jamur. Untuk mencegah masuknya bakteri dan jamur, kelenjar seruminosa pada telinga akan memproduksi minyak serumen. Nah, minyak serumen merupakan pertahanan kimiawi yang dapat mencegah bakteri dan juga jamur masuk ke telinga. Karena minyak serumen mengapa? Jadi minyak serumen itu kan minyak yang berperan sebagai salah satu pertahanan tubuh manusia, yang utamanya adalah pertahanan kimiawi karena berupa minyak nih. Nah, minyak serumen itu memiliki suasana yang asam sehingga tidak cocok untuk pertumbuhan bakteri dan juga jamur. Nah, pada telinga minyak serumen dihasilkan oleh kelenjar seruminosa yang terletak di bawah saluran telinga. Sebenarnya selain minyak serumen, pada telinga juga ada pertahanan lain, yaitu rambut telinga. Jadi kalau rambut telinga itu pertahanan secara mekanik ya, mekanis atau mekanik. Kalau yang serumennya itu secara kimiawi. Jadi jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke nomor 2. Saat sedang membersihkan kamar yang berdebu, Ajeng mengalami bersin. Sebenarnya bersin itu kan merupakan mekanisme pertahanan tubuh terhadap partikel-partikel debu yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, kira-kira mekanisme pertahanan tubuh tersebut merupakan bentuk pertahanan tubuh apa? Jadi untuk bersin itu adalah salah satu contoh pertahanan tubuh non spesifik ya, karena tidak bisa membedakan antara mikroba patogen atau partikel berbahaya yang satu dengan lainnya. Jadi pertahanan tubuh yang dilakukan oleh rambut, hidung, dan silia pada trakea itu masuk ke dalam mekanis. Kenapa mekanis? Karena adanya gerakan pada rambut, hidung, dan juga silia. Dalam apa? Dalam hal mengeluarkan atau menghalau benda-benda asing yang ingin masuk ke dalam rongga hidung kita. Contohnya seperti debu. Jadi jawabannya di sini adalah yang E. Kita lanjutkan di nomor 3. Pada proses fagositosis, membran fagosit mulai menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelannya ke sitoplasma dalam fagosom. Peristiwa tersebut terjadi pada tahapan. Jadi fagositosis itu kan proses atau mekanisme pertahanan tubuh yang dilakukan oleh fagosit nih. Fagosit dengan cara mencerna partikel asing. Nah, ada beberapa tahapan-tahapan. Nah, untuk tahapannya yang menelan ya, menelan si partikel asingnya ditelan kemudian masuk ke dalam sitoplasma. Itu adalah tahapan ingation ya. Jadi ingation atau penelanan itu ketika membran fagosit atau ketika membran fagosit mulai menyelubungi seluruh permukaan partikel asing dan menelan ke dalam sitoplasma atau fagosom. Jadi jawabannya adalah yang E, ingation. Nomor 4, perhatikan gambar proses fagositosis berikut. Peristiwa fagositosis yang terjadi pada bagian X adalah, jadi untuk tahapan bagian X itu adalah tahapan digestion ya. Yaitu pada tahapan ini enzim-enzim yang dihasilkan oleh si lisosom seperti asid hidrolase dan juga peroksidase akan mencerna partikel asing hingga hancur. Jadi jawabannya adalah yang D. Kita lanjutkan ke nomor 5. Salah satu komponen yang berperan dalam sistem pertahanan non-spesifik adalah protein komplement. Nah, protein komplement tersebut melakukan pertahanan dengan cara apa? Jadi beberapa komponen yang berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik, salah satunya adalah protein antimikrob. Nah, salah satu jenis dari protein antimikrob adalah protein komplement. Jadi protein komplement itu bisa membunuh bakteri penginfeksi dengan cara membentuk lubang pada dinding sel dan juga membran plasmanya si bakteri. Akibatnya apa? Ion Ca2+ yang ada di dalam tubuh bakteri itu akan keluar. Sementara itu cairan-cairan garam dari luar bakteri akan masuk ke dalam sel bakteri. Nah, masuknya cairan itu akan menyebabkan bakterinya hancur. Jadi jawabannya adalah yang B.
Nomor 6, jenis limfosit yang berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh. Sel tubuh yang terinfeksi dari sel kanker secara langsung adalah, jadi pertahanan tubuh spesifik yang dilakukan oleh antibodi yang dibentuk oleh limfosit karena adanya agen yang masuk ke dalam tubuh. Nah, limfosit itu terdiri dari dua tipe, ada B dan juga T. Nah, jenis limfosit yang berfungsi menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh, sel tubuh yang terinfeksi dan juga sel kanker secara langsung adalah sel T sitotoksik ya, atau yang disebut dengan sel T pembunuh. Jadi jawabannya di sini adalah yang C. Nomor 7, jenis antibodi yang diproduksi pada saat terjadi infeksi pertama kali sebagai respon kekebalan primer adalah, jadi Mimin sebutkan dulu ya di sini jenis-jenis antibodi itu yang pertama adalah imunoglobulin A atau IgA. Ini mencegah infeksi pada permukaan epitelium ya. Kemudian ada juga di kolostrum. Kolostrum itu yang ASI itu ya, yang awal. Lalu ada imunoglobulin D atau IgD. Ini ditemukan pada permukaan limfosit B sebagai reseptor yang berfungsi merangsang pembentukan antibodi oleh sel B plasma. Lalu imunoglobulin E itu ditemukan terikat pada basofil dalam sirkulasi darah dan juga di mastosit ya. Dia ini si imunoglobulin E itu kamu harus ingat ya, ini terlibat dalam reaksi alergi. Nah, ini sering keluar nih. Lalu imunoglobulin G itu paling banyak terdapat di dalam darah dan diproduksi saat terjadi infeksi kedua atau kekebalan sekunder. Kalau yang imunoglobulin M itu akan pertama kali dilepaskan ke aliran darah pada saat terjadi infeksi pertama kali atau yang disebut dengan respon kekebalan primer. Nah, jadi jawabannya di sini adalah imunoglobulin M. Jawabannya adalah yang E. Nomor 8, tipe antibodi seperti pada gambar di samping dapat ditemukan pada, jadi gambar yang ada di soal nomor 8 ini adalah tipe antibodi imunoglobulin A atau IgA ya. IgA ini bisa ditemukan di air mata, kemudian air ludah, keringat, kemudian di membran mukosa. Jadi jawabannya di sini adalah yang B. Nomor 9, sel B merupakan limfosit yang berperan dalam respon kekebalan humoral. Nah, terdapat 3 macam sel B, salah satunya adalah sel B pengingat yang fungsinya untuk mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi pembentukan. Jadi untuk sel B ini sel B apa ya tadi ya? Sel B pengingat ya. Sel B pengingat itu fungsinya mengingat antigen yang pernah masuk ke dalam tubuh serta menstimulasi pembentukan sel B plasma jika terjadi infeksi kedua. Makanya contohnya waktu kita corona dulu ya. Ketika seseorang ini sudah pernah terinfeksi virus corona, maka ketika dia terinfeksi untuk kedua kalinya biasanya tubuhnya dia sudah sakitnya itu nggak begitu parah seperti ketika infeksi pertama. Kenapa? Karena di dalam tubuhnya dia sel B-nya sudah mengingat, sudah ada memorinya. Oh, ini virus corona. Jadi bisa langsung segera diatasi. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 10, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang tepat mengenai kekebalan humoral ditunjukkan oleh angka. Jadi respon kekebalan tubuh terhadap antigen itu kan ada 2 tuh, humoral dan juga kekebalan sekunder. Seluler maksudnya. Lalu untuk kekebalan humoral itu melibatkan aktivitas sel B dan juga antibodi yang beredar dalam cairan darah. Ada juga selain di cairan darah ada di cairan limfa juga. Jadi yang tepat mengenai kekebalan si humoral itu adalah yang nomor 1 melibatkan sel B ya dan antibodi tadi. Kemudian nomor 4 ketika infeksi berakhir maka sel B plasma akan mati. Sedangkan sel B pengingat akan tetap hidup di waktu yang lama. Lalu yang nomor 5 terbentuk respon kekebalan sekunder apabila antigen yang sama masuk kembali ke dalam tubuh. Jadi jawabannya adalah yang B. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Apabila kamu merasa informasi yang kamu dapatkan dari channel Biologi Education ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.